Oke, Pak. Udah masuk belum request-nya? Oke. Udah ya, Nis ya? Oke, aku Iya, lanjut Pak. pertanyaan. Oke, aku lanjut pertanyaan, Nis. Jadi gini, kalau dari CV-mu ini kan udah nggak ada masalah, Nis. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh ini caramu apply job tuh gimana ya? Bisa dijelasin nggak? Misalkan kayak pakai platform apa saja dan seberapa sering per hari gitu? Atau pertimbangan-pertimbangan apa yang kamu ambil? Yang sifatnya general dulu ya, nggak usah nyebut perusahaan. Apa nih gitu? Biasanya gimana sih kamu sekarang kalau nyari kerja? Oh, biasanya sih saya dari Jobstreet, LinkedIn, terus Instagram. Oke. Biasanya juga dari grup-grup WhatsApp sih, Pak. Biasanya dari grup angkatan dikasih tahu. Cuman kayaknya kalau kayak gitu rada lama, Pak. Saya kemarin juga coba di suatu perusahaan bank, tapi nggak lolos. Di mana sampai tahap apa? Jadi dari semua yang udah pernah kamu lamar, kamu berhenti di tahap apa ya? Baru sampai psikotes sih, Pak. Ada pernah satu perusahaan di Bogor, saya ngelamar itu udah sampai 2 kali interview user. Jadi yang pertama itu memang sama sekali nggak ada pemberitahuan di email lolos atau tidaknya. Padahal sudah setiap hari saya follow up, tapi nggak ada hasil karena memang beda HRD sih, Pak. Jadi waktu saya psikotes itu HRD-nya beda dengan yang saya interview HRD, beda orang. Jadi saya coba follow up yang pas saya interview HRD, saya suruh interview ulang pada saat itu, tapi tidak lolos, Oh, di tidak interview masuk ulang. kualifikasi user yang. Iya betul. Tapi HRD-nya lolos. Jadi ganti HR yang pertama, diganti HR yang kedua gitu. Dua Bukan, kali jadi gitu. pas psikotes, misal bapak, nah pas saya interview HRD, misalnya istri bapak gitu. Psikotes tuh berarti aku cuma dampingin kan, bukan interview kan? Iya betul. Tapi Oh, saya juga itu untuk interview HRD-nya itu memang lolos, tapi harus kualifikasi user atau gimana, saya juga kurang paham tuh maksudnya alurnya gimana. Waktu itu juga pernah, waktu sebelum ujian kompetensi di daerah Cakung, itu tapi sampai psikotes doang. jadi gini, pertama kamu pastiin dulu sejauh kamu ngelakuin psikotes gitu ya, itu kamu ada kebingungan nggak gitu. Jadi kita mulai dari sisi negativity dulu. Kira-kira kamu masih ada hal yang kurang nggak di psikotes? Kalau kamu memang yakin, next ke interview gitu. Kira-kira waktu itu udah ada pengumuman belum yang interview sama HR ya, bahwa kamu lolos setelah ini interview user gitu? Nggak ada ya? Atau ada? Sebenarnya saya masih bingung sih, Pak. Maksudnya penilaian psikotes itu berdasarkan apa gitu kan? Soalnya kan setiap perusahaan kan beda-beda penilaian atau tes psikotesnya kan. Maksudnya ada yang gambar orang, gambar pohon, terus ada juga yang tes apalagi ya? Ya pokoknya macam-macam lah gitu. Maksudnya ada tips gak sih, Pak? Maksudnya biar kita tuh lolos psikotes dulu gitu. Jadi, bentar ya. Jadi gini, ja, psikotes itu tools, itu alat ukur gali potensi. Jadi batasan psikotes sampai HR itu pengen tahu seberapa resourceful-nya kamu, seberapa berpotensinya kamu dari sisi bakat-bakat di luar job desk dulu ya gitu, di luar posisi dulu kamu punya apa gitu. Jadi itu banyak gitu, ada yang ngukur pengetahuan umummu, kemampuan verbalmu, kemampuan numerikmu gitu ya, gitu, kemampuan berimajinasi dan lain-lain. Sebenarnya tesnya tuh pada dasarnya psikotes itu sama, cuman memang yang dibutuhkan untuk posisi yang dibuka itu apa, kompetensi dasar apa yang harus dimiliki. Oh, kemampuan numeriknya bagus, ya udah psikotesnya keluarin yang angka-angka gitu, ibaratnya gitu.
Oh banyak yang gitu ya itu, atau misalkan butuh logika, ya udah nanti di soal situ ada yang deret atau apa atau logika apa gitu-gitu. Jadi memang udah didesain psikotes itu sebagai tools gitu. Di banyak perusahaan sama aja. Makanya aku bilang, kamu pada saat mengerjakan psikotes itu ya nggak yakin di mana. Kalau semuanya nggak ya, kalau semuanya yakin, pertanyaan selanjutnya coba direvisi, yaitu oke lah kalau semuanya yakin. Kira-kira dari semua bagian psikotes itu yang kamu lambat ngerjainnya yang mana? Karena kita nggak lolos itu nggak serta-merta kita itu hasilnya jelek. Tapi kita nggak lebih bagus dari kandidat yang ada. Contoh standar minimum nilainya 70, nilaimu 80 gitu. Yang dibutuhin itu katakanlah 5 orang. Ya. Tapi ya 5 orang pertama ini nilainya 90 semua gitu loh. Jadi kamu nggak diterima itu bukan karena jelek, tapi karena ada yang hasil lebih bagus dalam tanda kutip ya bahasanya gitu ya. Psikotes itu nggak ada bener salah gitu. Rekrutmen pun, interview pun juga begitu. Pada saat kamu udah cross check gitu ya, dokumenku udah bener kok, yang aku omongin juga caranya udah bener, isinya udah bener sesuai, tapi nggak lolos ya sudah. Itu bukan serta merta kamu itu jelek, tapi sebelum ke arah kamu gitu ya, udah kandidat udah terpenuhi dan jumlahnya itu terbatas memang. Entah kamu belum terproses atau entah yang lain sudah slotnya udah keisi dari sama yang lain gitu. Ya, belum tentu kamu hasilnya jelek gitu. Sehingga dicek dari awal lagi nih gitu. Aku nggak tahu yang tadi kamu ceritain seberapa ini, karena kalau yang aku tangkap adalah masalahnya adalah di psikotesmu. Nah, psikotesmu ini kamu yakin apa enggak? Atau mungkin bukan psikotesnya, kualitas perusahaannya kali. Aku nggak ngomong perusahaannya jelek ya. Gitu. Ini perusahaannya kayak gimana gitu. Dan kalau misalkan ada yang bilang ya nanti kita akan hubungi lagi 2 minggu lagi, abaikan, lupakan langsung. Pokoknya jangan pernah menanti sesuatu kalau kamu belum tanda tangan kontrak gitu. Walaupun kamu udah dikasih janji-janji, belum ada tanda kontrak, langsung tetap apply gitu. Walaupun kamu udah ada janji, nanti Anis 3 hari lagi kamu tanda tangan kontrak. Sekarang belum kan, ya udah tetap apply gitu. Udah kayak begitu. Tapi balik lagi gitu. Aku masih belum melihatnya adalah kamu bermasalahnya di mana. Kalau menurutku sih tadi dicek ulang dulu psikotes kamu itu yang kamu nggak yakin yang mana. Kalau semuanya yakin, pastikan gitu. Gitu. Karena gini, yakin itu kamu dari pertanyaanmu saja kamu belum paham loh. Kalau ada soal angka itu sebenarnya nilai apamu. Ada soal gambar itu nilai apamu. Belum paham kan? Nah, aku nggak usah jelasin kalau sekarang. Itu kamu browsing dulu. Alasnya biar browsing itu apa? Biar kamu kalau nyari sendiri ingetnya lama. Silahkan browsing dulu ya. Itu ya, fungsi-fungsi dari masing-masing alat psikologi itu loh. Gitu ya. Browsing dulu. Ini sebenarnya ngukur apaku sih gitu. Jangan-jangan kamu belum paham dan nganggap bahwa yo ini jawabanku yang benar ini gitu. Ya untuk beberapa bagian memang hitung-hitungan memang seperti itu gitu. Beberapa kata-kata juga ada yang seperti itu. Tapi ada beberapa yang sebenarnya semuanya benar. Hanya lebih cenderung kemana nih kepribadianmu. Nah, nanti takutnya adalah begitu keukur seperti itu, ternyata kepribadianmu seperti ini. Dalam tanda kutip, banyak berinovasi, susah diatur. Padahal aku cuma butuh orang yang bisa diatur dan tertib gitu. 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 Jadi sekedar ngerasa berapa enggak, aku belum ngecek nih di sini ya gitu, karena kamu kan juga lagi diberi kerja ya ini ya. Nah, coba browsing dulu ya, browsing dulu, nanti kita bikin sesi kayak begini lagi. Jadi dari yang kamu pelajari tadi ya, fungsi-fungsi masing-masing soal, menggambar itu yang dinilai ininya, yang boleh dibikin seperti ini usulannya. Browsing aja semua udah banyak konten yang itu ya. Itu sama kalau itu hitungan seperti ini dinilai ini terus gitu, dari itu semua yang kamu pelajari terus bandingin sama yang kemarin kamu lalui. Ada definisi saya mengerjakan yang benar kok, tapi yang berubah nggak gitu. Ini kan kamu punya definisi, aku udah perasaan aku lolos-lolos aja deh. Tapi kan ini definisi lamamu nih sebelum kamu bener-bener menggali itu. Dulu aku waktu jadi fresh grade, yang aku lakuin nggak sekedar cari tahu loh. Beberapa psikotes, kadang aku scoring di tempat. Serius. Jadi kayak, oh aku tahu ini bakal bener. Kalau aku nggak lolos ya mungkin ada kandidat lain yang lebih cocok gitu. Tapi at least udah gambarin aku gitu. Jadi nanti logikanya adalah ada posisi dibuka. Posisi ini membutuhkan orang dengan kemampuan seperti ini, kepribadian seperti ini. Nah, cek dengan seleramu menjawab psikotes seperti itu gitu ya.
Atau kalau yang benar salah nggak usah aku bahas ya. Tapi kan ada yang kayak nggak ada yang salah nih, gitu kan. Nah, kira-kira pas nggak nih, gitu. Gitu. Psikotes itu bagian yang bukan yang susah sih. Bagian tersulit proses rekrutmen itu malah interview. Serius. Baik itu interview HR, interview user, nanti mungkin kalau di akhir ada board of director gitu ya, BOD gitu, ada interview akhir gitu ya. Itu malah bagian-bagian interview tersulit, interview itu bagian tersulit gitu. Psikotes tuh bisa dipelajari. Kesehatan gitu ya, bisa dipelajari, olahraga lah di luar gitu. Interview kan nggak tahu kamu mau ditanya pertanyaan apa. Ada pertanyaan yang umum, ada pertanyaan jebakan, ada pertanyaan yang tidak terfikirkan. Itu. Nah kan, gitu. Nah, coba nanti dipelajarin dulu ya itu terkait dengan interview. Karena aku nggak bakalan ngajarin kamu soal CV karena buat aku CV-mu tuh nggak terlalu bermasalah gitu ya. Ini sih ya udah direvisi. Sekarang aku coba mastiin kamu cara nggunainnya gimana gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi PR-nya adalah kamu coba ini dulu ya, cari tahu dulu ya terkait dengan jawaban, bukan jawaban, fungsi dari masing-masing alat psikotes. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak yang pengen kamu diskusiin? Terkait dengan ngelamar kerja tuh gimana sih gitu. Kan kamu kan sekarang waktumu terbatas nih buat ngelamar kerja karena sambil kerja kan. Wah, ini kalau aku upload nanti perusahaanmu tahu, oh enggak sih. Kan nggak aku broadcast. Ya, Pak. Ya, Pak Nisa mau resign nih Pak, Bu. Enggak. Ini kan buat belajar aja udah. Gimana? Apalagi yang masih kamu bingungin? Soal tes, mungkin soal CV lagi, balik lagi boleh nggak? Boleh gitu. Oh iya Pak, Ya. kan waktu interview user itu kan dibilang waktu di email belum lolos karena belum masuk kualifikasi user. Nah itu maksudnya persiapan apa ya Pak? Maksudnya yang supaya kita tuh lolos sesuai kualifikasi dari user. Karena kan misal kita ngelamar di QC, tapi kan yang maksudnya kan di bidang mikrobiologi kan nggak, maksudnya kan kalau di kampus kan terbatas gitu ya Pak, maksudnya sampelnya atau uji-ujinya kan kalau misalnya di perusahaan itu kan banyak gitu ya, maksudnya ada uji air atau apa gitu kan. Nah itu maksudnya gimana ya Pak, maksudnya kita mempersiapkannya gitu Pak. Oke. Kalau kamu kita ketemunya harus baca dulu semua secara Kalau kamu ketemunya sama user, jadi nanti ini tadi PR pertama adalah coba pelajari fungsi masing-masing soal di psikotes. Itu fungsimu pertama ya. Oke? Yang kedua, yang kamu pelajarin adalah perbedaan interview sama HR dan user. Walaupun ada hal-hal yang sama yang ditanyakan ulang sama user mungkin, walaupun user juga udah bisa baca dari CV, gitu ya. Ada perbedaan antara interview dengan HR dan user, walaupun ada kesamaannya, paham ya? Gitu. Cari tahu dulu perbedaannya apa. HR itu cari tahu potensimu, oke? Ya walaupun nanti dicocokin sama loker yang dibuka, tapi potensi dalam dirimu tuh apa sih, semahal apa sih kamu value-nya gitu. Kalau user tuh lebih kayak kamu punya kemampuan teknis apa ya, atau kamu punya skill apa yang ibaratnya udah siap pakai kalau kamu jadi timku gitu loh. Paham ya? Kayak gitu. Jadi nanti interviewnya, pertanyaannya, suasananya pasti akan beda antara HR sama user. Tapi keduanya ini ada persamaannya. Saranku adalah kuasai dulu persamaannya, baru nanti pelajari bedanya. Hal yang sama dari interview HR sama user apa sih? Gini, interview itu kunci utamanya tuh bukan skillmu, bukan nanti jawabanmu apa, tapi attitude-mu. Serius. Kamu akan dinilai sejak awal attitude-nya. Attitude kepribadian kamu gitu ya, sikap kamu itu akan dinilai, serius. Itu adalah persamaan dari keduanya. Dari hal-hal yang kecil. Misal kita tatap muka gitu ya, Nis ya, kita ketemu langsung gitu ya. Mulai dari cara kamu mengetuk pintu masuk gitu kan. Kemudian
Kamu bakal gimana? Mau langsung duduk, apa nyamperin sama HR-nya? Pagi Ibu, perkenalkan saya Nisa. Pagi Pak, saya Nisa. Attitude seperti itu tuh dinilai loh. Serius. Gitu. Terus tunggu dulu, apakah tiba-tiba langsung duduk? Apa saya boleh duduk Pak? Gitu. Oh ya silahkan, baru duduk. Gitu. Habis duduk kamu ngapain? Dinilai. Sampai kamu keluar itu nanti dinilai. Hal-hal attitude seperti macam inilah. Karena dengan orang yang punya attitude bagus, ya ibaratnya apa? Kamu tuh gampang dipinterin, gampang dibikin pinter, gampang dibikin jago. Karena sikapmu tuh adalah sikap orang yang gampang diajarin. Paham ya? Perusahaan itu akan senang, memang senang akan ada orang hebat. Gitu. Tapi kan masing-masing perusahaan, walaupun kamu dulu jadi sales di perusahaan ini, terus pindah sales, beda. Masing-masing perusahaan punya culture sendiri. Gitu. Dan pasti sehebat-hebatnya kamu, ya jualan produk ini, belum tentu jualan produk ini itu jago. Yang penting itu attitude-mu kamu, sikap kamu gitu loh. Attitude itu nomor satu, attitude sikap gitu. Termasuk bagaimana cara menghargai interview itu, tes itu. Rapikah kamu, wangi enggak, jangan-jangan bau gitu. Datangnya tepat waktu enggak gitu. Ada gesture yang nggak penting nggak, eye contact-nya gimana gitu, ngomongnya yakin nggak, atau kalau nggak yakin suara kamu meredup, banyak filler kayak apa itu Pak, nah, gitu-gitu. Jadi attitude itu nomor satu. Jadi interview itu pertama kamu harus bisa berdamai di situ dulu, pembawaan kamunya udah enak, oke. Setelah itu baru cari tahu apa. Nah aku balik ke user, aku anggap yang HR nanti inget ya, cari persamaan interview HR sama user sama cari bedanya apa, nanti dipelajarin. Oke? Ya, untuk ke user, apa sih yang harus dilihat gitu ya? Apa yang harus ditonjolin? Apakah aku harus belajar QC dari A sampai Z tadi ya, kalau kamu nanya. Lo QC dari A sampai Z itu nggak harus kamu tahu, tapi akan sangat bagus kalau kamu kemampuan teknisnya itu tahu. Yang artinya apa? Kan ada jeda waktu nih sampai dengan dipanggil user. Kamu kan lihat loker nih, ada kualifikasi, ada posisi yang dibuka. Kan bisa riset dulu apa? Oh ini jadi QC. Tapi kan kamu bisa riset perusahaan apa ini? Di QC kira-kira nanti bakal munculnya di mana ya? Ada LinkedIn, kamu bisa ngepoin kira-kira yang kerja di produk ini apa departemen ini orangnya siapa aja gitu ya. Lihat postingannya, mungkin lihat profil LinkedIn-nya, terus kan kadang ada yang ada pengalaman kerja, ada job desk-nya di bawah, pelajarin itu, gitu. User itu akan senang dari pengalaman teknis yang udah siap kamu pakai, gitu. Tapi tadi ya di awal ya, HR atau user sama, akan menilai sikap dan attitude. Cara kamu menghargai orang, itu nanti akan berpengaruh dengan bagaimana kamu bekerja dengan banyak departemen, memperlakukan orang yang maaf nih, jabatannya paling bawah sampai jabatan paling tinggi, memperlakukan masing-masing aset nanti yang dipercayakan ke kamu, akses laptop, akses ini itu gitu. Gitu. Kalau dengan sikap kamu ini kamu udah dalam bahasa Indonesia mungkin tata krama gitu ya. Tata krama kamu udah oke dan aku yakin itu udah oke gitu ya. Pastikan itu udah oke. Selanjutnya ya tadi, sama HR tuh kamu harus belajar apa, user apa. Dua hal yang beda. Tapi sama user, aku bukan HR. Maka aku akan nilai anak nih, dia tuh pengetahuannya secara singkat ya. Mungkin sedikit kayak HR. Aku pengen tahu dia batas mikirnya tuh sampai mana. Batas kemampuan teknisnya sampai mana. Batas pengetahuan dia sampai mana. Batas keinginan dia untuk kerja di sini sampai mana gitu. Aku akan ukur batas-batas itu. Setelah itu baru aku langsung lihat kamu udah bisa ini belum, ini. Kamu yang kamu tahu soal ini apa gitu. Jadi caranya adalah riset, nggak harus dipelajari semua gitu. Karena semua orang yang kerja di situ, yang udah bekerja bertahun-tahun di situ, kalau ditanyain secara teknis juga apa secara teori juga mungkin lupa teorinya, tapi by praktek gitu. Rekruter gitu ya, atau user juga tahu kalau kamu setiap orang tuh nggak ada yang sempurna, kandidat itu nggak ada yang sempurna. Yang dinilai adalah udah seberapa mahalkah kamu sampai titik ini dan seberapa bisa nanti kamu aku ajarin. Kalau udah ada potensi-potensi nggak bisa diajarin atau tutupnya jelek gitu ya, ya nggak menarik gitu nih. Nanti paling nanti kita simulasi interview aja ya Nis ya, kamu sama aku ya. Nanti aku coba kasih pertanyaan versi HR sama kasih pertanyaan versi user ya. Ya dong. Kamu Oke Pak, baik Pak. ya, kamu istirahat berapa lama ya? Ini aku nggak mau sesi ini bikin istirahat kamu habis nih. Kamu istirahat berapa jam? Sejam?
Enggak, masih lama, setengah jam lagi. Ya, Jam setengah. setengah. Oh, setengah jam lagi. Yo, oke, mau nanya apa lagi atau mau kamu pakai buat istirahat? Yang masih kamu Kayaknya bingungin? lebih baik saya searching dulu deh, Pak. Ya, ya. Saranku kamu searching dulu Itu karena sih, Pak. pertanyaan kamu masih general ya. Ya memang aku tadi minta general, dalam tanda kutip general itu adalah yang sifatnya itu tidak menjurus ke CV-mu, nggak menjurus ke LinkedIn-mu, nggak menjurus ke kamu nyebut-nyebut perusahaan yang tadi ya gitu. Tapi maksudku masih terlalu general itu gitu. Maksudku detail tapi bukan detail yang nyebutin yang kamu gitu. Dan itu masih kebaca general gitu ya. Paling nanti browsing dulu, oke? Nanti ada waktu kosong kapan lagi kayak begini aja nanti. Tapi, Pak, Apa tuh? Kenapa nih? tapi emang waktu itu kata di Bogor, itu emang HR-nya kayak bercanda gitu kan. Saya pikir emang, orangnya asik nih gitu kan. Jadi saya juga ngajak dia ketawa, tapi saya juga nggak ngerti itu. Maksudnya artian dari HRD-nya memang lolos, tapi memang kualifikasi untuk usernya tidak, apa gimana, saya juga kurang paham tuh. Soalnya kan kata Bapak, ada sangkut pautnya tuh HRD sama useran. Ini nanti soalnya case khusus ya. Nanti paling aku akan tanyain detail terkait ini, bukan di sini ya gitu. Aku akan tanya tuh itu perusahaannya apa, terus prosesnya kayak gimana. Tapi yang jelas tadi kamu dikasih bercandanya itu pada saat dites atau setelah tes? Halo, Nis. Jadi tadi yang kamu sebut bercanda itu waktu waktu di tengah tes interview atau setelah tes atau gimana? Di tengah tes sih Pak, di selingan gitu. Jadi gini ya Nis ya, sebenarnya tuh rekruter tuh macam-macam. Ada yang dia itu menggunakan pribadi dia sendiri gitu. Ya aku kayak gini gitu. Ada yang dia tuh memang bikin kondisi. Aku pura-pura jadi orang jutek. Kira-kira responmu bakal kayak gimana? Paham nggak? Gitu. Hanya untuk tahu responmu gimana, aku jadi pura-pura jutek, aku pura-pura galak. Atau mungkin aku bisa jadi orang yang sangat baik loh gitu. Itu bisa di skenario sama rekruter, udah biasa itu. Apalagi kalau yang interview kamu beberapa orang tuh, ada yang kayak galak banget, kenal juga enggak gitu kan, udah jadi galak aja. Terus ada yang muji-muji terus, padahal kayak perasaan kita nggak sehebat itu deh, gitu. Tapi dipuji terus. Ada yang kayak jawabnya kayak, ada lagi nggak? Terus kamu bisa apa sekarang? Nah, ada yang gitu-gitu. Nah, itu tuh untuk uji. Kira-kira dengan perlakuan-perlakuan seperti itu ngefek nggak ke kamu? Efeknya apa? Gimana cara merespon? Bukan masalah pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di tes tersebut, tapi bagaimana caramu merespon lah yang kayak wow gitu. Nanti aku ajarin tuh nyerang psikologi seorang rekruter gitu ya. Gitu. Jadi dibalik gitu. Itu ada ya itu bahasaku aja sih itu. Tapi itu sebenarnya apa sih? Bukan nyerang, itu bahasanya itu adalah kamu menonjolkan tadi tata krama pembawaan kamu yang baik gitu ya, attitude sebagai orang yang oke gitu ya, bisa berkembang dengan baik, mau diajarin, mau kerja sama siapapun oke, yang dibalut dengan potensi-potensi kamu. Kalau kamu fresh grade, ini loh potensi akademik sama non akademikku kayak gini. Kalau kamu punya pengalaman, ini loh potensiku di dunia kerja dengan segala prestasinya, dengan semua kemampuan teknis yang sekarang aku bisa. Ini loh pelatihan-pelatihan yang aku lakuin untuk mengembangkan diri. Ini aku gabung nih, silahkan dinilai gitu. Kira-kira saya bisa nggak? Gitu. Kayak gitu nih. Gitu. Berarti Aku cara solusi untuk Pak kalau kayak gitu. Misalnya yang bareng-bareng nih, terus mereka berpura-pura semua nih. Berarti yang harus dilakuin apa Pak? Maksudnya, tetap happy, tetap baik, tetap nggak usah panik. Ada orang kalau oh, direspon galak, kamunya jadi kayak ngedown, takut jawabnya jadi takut. Jadi mau orangnya baik, tetap kamu balas baik gitu. Kalau bahasa simpelku tuh tetaplah jadi satpam BCA gitu ya. Itu yang aku sering ngomongin ke orang tuh. Gimana kalau interview itu kayak begini, ini tetaplah jadi satpam BCA gitu. Pernah lihat satpam BCA marah-marah nggak waktu dimarah-marahin? Nggak. Ada orang nangis-nangis, satpamnya nangis nggak? Enggak. Gitu.
Jadi kalau interview tuh caranya gimana tetap jadi satpam BCA? Mau orangnya baik, orangnya orang kaya, orang nggak kaya, orangnya jutek, orangnya nggak, pertanyaannya bikin bingung sama pertanyaannya gampang ditebak, cara jawab itu ya inilah saya. Fokus di tempat tersebut ya, walaupun kamu dibelokin untuk ngomongin pribadi, ngomongin yang lain-lain gitu ya, fokus kamu adalah aku pengen menjual kemampuan diri. Dah, gitu. Bahasa simpelnya tadi itu bahasa simpelku aja sih. Tetaplah jadi satpam BCA gitu. Paham ya? Tapi Pak, untuk cara menjawabnya juga ada itunya juga ya Pak. Apa maksudnya ada kata-kata halusnya. Maksudnya saya ada. sering tuh lihat. Contoh, nih aku uji dulu ya. Sekarang aku uji satu aja gitu. Walaupun nanti kita bikin sesi lain. Kalau aku nanya, Nis, kekurangan kamu apa ya, Nis? Gitu. Kamu jawab apa? Apa kelemahan kamu, Nis? Kamu jawab gimana kira-kira? Kurang berhati-hati. Ya enggak, ya jangan kayak nebak kuis gitu. Coba ngomong dong. Kira-kira kalau aku nanya kayak gitu, kamu jawabnya gimana? Nis, apa kelemahan kamu? Ini aku pengen tahu loh. Kamu jangan pikir aku nanya kayak begini bercanda. Aku tuh sambil ngukur loh. Kamu tuh sampai detik ini tuh seberapa siap untuk interview. Kalau kamu belum bisa jawab secara spontan, berarti di luar. Kamu jangan-jangan belajar kalau mau ada tes aja nih kayak begini. Kamu tuh harusnya tuh mau ada tes, mau nggak ada tes, mau tesnya schedule kayak berapa hari lagi ada tes atau kayak didadak sekarang. Kamu tuh sudah langsung cepet gitu. Itu artinya kamu udah siap nih. Gitu. Ya nggak? Pak, putus-putus. Ya, halo. Coba kalau aku kasih pertanyaan yang tadi. Nis, apa ya kekurangan kamu apa ya? Gitu. Kamu jawabnya gimana? Ngomong aja kayak orang lagi di interview. Aku sambil mainin botol nih di sini. Biar kamu ya nggak terlalu serius. Aku sambil sulap ya. Set. Jadi dua. Set. Enggak, itu pamer. Ayo cepet. Kalau aku pertanyaan kayak tadi, kamu jawab gimana? Saya kadang, misalnya Pak, saya kadang suka buru-buru Pak. Ya bukan misal. Kalau kamu real ditanya kayak gitu, kamu bakal ngomong gimana? Kamu ngomongnya gimana? Nis, apa kelemahan kamu gitu? Terus kamu jawabnya gimana? Yang biasa, yang udah pernah kamu lakuin. Gitu. Coba ngomong kalimat lengkap. Aku dengerin banget. Yuk. 1, 2, 3, 4. Yuk. Ya makanya cepet buruan. Iya Pak, saya ngomongnya kayak gitu. Gimana? Salah. Iya tadi. Bisa diulang? Saya orangnya. Saya kadang tergesa-gesa dan tidak bisa diburu-buru. Saya kadang tergesa-gesa. Gesa-gesa tuh pengen cepet, ya kan? Dan tidak bisa diburu-buru. Tergesa-gesa itu kan pengen cepet, tapi nggak bisa diburu-buru. Orang ngeburu-buru juga pengen cepet gitu loh. Aneh ya? Tapi di luar itu, nah ini aku kasih satu tips aja gitu. Di luar itu adalah kebanyakan orang tuh kesalahan di pertanyaan ini tuh adalah satu. Kebanyakan ngomong kelemahan itu yang sifatnya itu adalah soft skill. Sifat, sikap gitu. Kelemahan itu kalau yang sifatnya seperti itu, yang abstrak gitu ya, itu biasanya ngasih solusinya itu susah. Jadi kalau jadi gini loh, pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan kamu, itu fungsinya ada dua. Yang pertama pengen tahu kesadaran diri kamu terhadap kamu. Kamu tuh self-awareness-nya gimana? Sadar nggak kalau kamu ada kelebihan? Sadar nggak kalau ada kekurangan? Itu yang akan dinilai pertama. Yang kedua adalah setelah kamu sadar, kamu ngapain? Gitu. Kamu sadar punya kelebihan, terus kamu ngapain? Kamu sadar nih punya kekurangan, terus kamu ngapain? Itu yang ditanya.
Sehingga Iya kata betul, Pak. kuncinya adalah kalau ada pertanyaan kelemahan kamu, jadi yang kamu pikirin adalah silahkan sebutkan apa itu kelemahan kamu dan gara-gara ada kelemahan itu kamu udah ngelakuin apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tips dari aku adalah jangan ngomong kelemahan yang sifatnya tadi abstrak soft skill gitu atau sifat susah nyari solusinya. Saya adalah orang yang tergesa-gesa. Padahal kamu misalkan ngelamar jadi admin. Admin itu harus teliti. Buru-buru dikit salah. Salah filing, salah rekap hubungannya sama banyak departemen. Gitu. Ya kan? Terburu-buru itu sifat. Gitu. Itu nyari solusinya susah. Lebih susah daripada yang teknis, daripada ya. Atau mungkin yang kedua adalah tadi terburu-buru. Tapi jangan-jangan sifat ini tuh sifat yang haram hukumnya, dilarang untuk posisi yang kamu lamar, malah kamu sebut. Jadi di saat itu juga kamu gagal. Gitu loh. Paham ya? Jadi tips dari aku itu adalah ya silahkan sampaikan yang sifatnya teknis. Sampaikan sifatnya teknis, bukan yang soft skill. Dan ingat bahwa tadi fungsinya ditanya ini cuma dua. Kamu sadar nggak punya itu dan ngelakuin apa? Apa kelemahan kamu? Artinya, kamu sadar nggak punya kelemahan? Terus dengan kelemahan kamu itu, kamu ngelakuin apa? Nah, sekarang dibandingkan, daripada kamu ngomong, saya orangnya itu terkadang tergesa-gesa dan nggak bisa diburu-buru. Pertama, kamu ngomongnya di situ sampai titik, nggak ngasih solusi, ya kan? Yang kedua, akhirnya nggak tahu kamu ngapain gitu kan? Gitu. Coba kalau misalkan ditanya apa kelemahan kamu, gitu. Misal kamu ngomongnya gini, sejauh ini saya hanya mampu berbahasa Inggris pasif. Namun saya sadar bahwa gitu, zaman sekarang itu mampu berbahasa Inggris itu akan menjadi suatu keuntungan. Misalnya pada saat kita akan belajar gitu ya, materi-materi yang berasal dari buku-buku atau literasi bahasa Inggris. Untuk posisi yang saya lamar ini gitu ya. Ini posisinya misalkan posisi ini buku-buku sales misalkan gitu. Itu banyak tuh buku sales bagus dengan berbahasa Inggris gitu. Namun saya sadar bahwa saya sekarang masih bisa berbahasa Inggris pasif dan memahami teks itu saya masih terkadang membutuhkan bantuan kamus. Sehingga gitu ya. Saya di sini sekarang memang masih belajar gitu. Untuk belajar bahasa Inggris, praktek ngomong sama orang gitu ya. Selain itu saya juga belajar grammar gitu. Harapannya nanti kalau saya latihan ini secara rutin, kemampuan bahasa Inggris saya nanti akan menjadi aktif gitu. Jadi saya mampu berbahasa Inggris aktif dan saya mampu memahami teks dengan bahasa Inggris dengan lebih cepat dan mudah gitu. Jadi gitu. Kan jelas gitu. Kelemahanku sekarang kebetulan aku baru bisa ngomong bahasa Inggris pasif. Tapi saya tahu bahwa mampu berkomunikasi aktif dengan bahasa Inggris merupakan kelebihan. Sehingga di sini saya bergabung dengan bimbel ini, misalkan bimbingan belajar ini gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris saya agar nantinya saya mampu berbahasa Inggris aktif. Kan enak gitu. Contoh tuh gitu. Gitu. Ini yang sifatnya teknis aja, dibayangin apa yang teknis gitu. Tadi soal QC apa gitu. Atau sekarang kamu punya hobi apa? Bayangin aja. Kemampuan penunjang misalkan bahasa Inggris tadi gitu. Terus apalagi yang lain gitu. Ada sih jawaban sejuta umat sih, misalkan kayak saya adalah orangnya pelupa, namun saya selalu membawa catatan kemana-mana gitu kan. Itu kalau kamu browsing tuh nanti bakal nemu kayak begitu. Ntar kalau kamu ngomong kayak gitu sama aku, sama user gimana? Mana coba lihat catatannya? Bohong, ayo. Ya kan? Coba textbook aja gitu. Jadi yang real aja, yang real aja gitu. CV-mu sambil dibaca gitu kan. Semua berawal dari CV-mu yang kamu kirim gitu. Jadi kayak dilihat lagi CV-nya gitu. Misalkan kamu lihat CV-mu gitu. Kenapa ya kok CV-ku masih pakai bahasa ini gitu, bahasa Indonesia? Oh, karena aku nggak pede bahasa Inggris. Oh ya sudah, aku turunkan dari situ. Kalau ada yang nanyain aku, kamu nggak ngomong, aku bahasa Inggrisku masih ini. Atau mungkin kamu sebut gitu. Apa kelemahan kamu gitu? Tes TOEFL saya belum 600, ngomong aja gitu. Padahal saya punya target pribadi, tes TOEFL saya itu harus 600. Kemarin saya terakhir tes TOEFL itu baru 550, Pak, gitu. Oh, itu udah bagus itu gitu.
Iya Pak, namun saya punya target pribadi biar bisa 600 gitu. Saya memang suka men-challenge diri saya sendiri sebelum nanti saya dapat tantangan atau target-target tertentu. Di situ saya akhirnya menginisiasi diri gitu ya, atau saya terpikir beberapa bulan lalu akhirnya saya join untuk Bible ini karena saya masih mengejar target itu yang saya anggap itu masih kelemahan saya. Karena saya menarget, saya betul saya harus 600. Gila sih ini anak gitu ya, itu cara pamer tuh, cara pamer dijawab apa kelemahan kamu ya gitu. Gitu. Apa kelemahan kamu gitu? Sejauh ini saya baru mengikuti sertifikasi terkait dengan ini Pak. Saya baru memiliki pengetahuan terkait dengan ISO ini, ISO sekian, ISO sekian, ISO sekian. Namun saya masih merasa kurang paham terkait dengan ISO sekian, 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 karena saya belum pernah mengikuti trainingnya. Sejauh ini yang saya lakukan hanya belajar sendiri. Saya sekarang sedang berusaha untuk menunggu jadwal kapan ya ada training tersebut gitu ya. Sehingga nanti pada saat sudah ada training tersebut, saya sudah siap karena di luar saya sudah coba browsing sendiri, belajar sendiri gitu. Kelemahan saya itu Pak, saya baru yang saya pahami terkait dengan ISO kan QC kan QA kan gitu. ISO, saya baru memahami ISO ini. Padahal kau pamer, woi aku udah tahu terkait ini loh, ini aku tahu semua, aku udah punya sertifikatnya gitu. Tapi kamu itu cara pamer dengan pertanyaan negatif. Nah skenario seperti ini nggak bakal kamu punya kalau kamu nggak latihan. Kalau kamu cuma browsingnya cuma sekedar apa kelemahan kelebihan gitu. Harus yang kayak begitu, harus dalam gitu nih. Nah hal seperti ini nggak mungkin aku ajarin pakai cara singkat begini. Ini bukan one night case gitu ya, bukan satu SKS malam gitu ya gitu. Itu butuh jam terbang juga gitu. Gimana caranya itu skenario. Jadi gimana caranya menjawab itu ada levelnya tuh. Gimana caranya menjawab pertanyaan secara standar. Gimana caranya menjawab pertanyaan secara out of the box gitu ya kata orang-orang gitu. Gimana caranya menjawab pertanyaan secara tidak terduga gitu. Itu ada cara-caranya. Nah, hal seperti ini cuma muncul lewat simulasi. Tadi banyakin referensi gitu. Nggak bakal diduga kamu gitu. Orang dicain kelemahan kok malah dipakai buat pamer kelebihan gitu kan. Apa kelemahan kamu gitu. Saya merasa bahwa pengetahuan saya terkait dengan QC itu masih rendah, Pak. Saya baru memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun. Gitu. Dalam 5 tahun tersebut, saya baru memiliki pengetahuan terkait dengan cara begini. Namun beberapa bulan yang lalu, saya sempat rutin, Pak, mengikuti webinar-webinar atau mungkin kayak kuliah di YouTube gitu ya, yang diadakan oleh ada kuliah oleh dosen-dosen luar negeri yang saya tonton di YouTube gitu ya. Mereka mampu membahas, berdiskusi terkait topik-topik di bidang QC, yaitu soal ini. Saya merasa terkait dengan hal tersebut saya masih kurang, Pak. Sehingga waktu itu saya memang selain saya rutin gitu ya Pak untuk belajar itu gitu saya baca sendiri, saya sambil menunggu momen mungkin nanti di Indonesia mungkin ada nanti training soal itu gitu. Lalu kamu pamer gitu. Gitu. Saya udah baru paham soal ini Pak, saya belum paham soal ini gitu. Itu cara pamer paling elegan itu. Gitu. Nanti kamu bisa aku ajarin cara pamer sejak awal sampai akhir, tapi bukan pamer yang lebay ya. Pamer yang lebay itu kayak gini, saya adalah orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa Pak terkait ini gitu. Jadi hal-hal yang sifat kata lebih luar biasa, tak tertandingi, tak terkalahkan gitu ya. Tak tergantikan gitu. Sempurna gitu. Itu kan kata-kata sombong. Nah, kata-kata sombong jangan pernah muncul di mulut kita sendiri. Tapi biar orang aja yang muncul, wih luar biasa ya gitu. Wih keren ya dia gitu. Nah sombong yang elegan itu adalah menyampaikan itu gitu. Banyak kok celah-celah kayak gitu. Pertanyaan jebakan malah kamu gunain untuk pamer. Wah itu ada triknya gitu ya. Itu ntar dan itu kamu nggak akan nemuin di YouTube di mana-mana kecuali ya mungkin bisa ada beberapa ya karena aku belum nemuin ya. Karena itu ada referensinya tuh ada buku-bukunya yang harus kamu baca. Gimana caranya ngebalik-balikin. Ini tuh cuma seni aja sih. Gitu. Ini contoh satu pertanyaan ya gitu. Ada jutaan pertanyaan yang mungkin diberikan gitu. Aku kasih gambaran nih. Kenapa aku ngasih contoh ini gitu ya Nis ya, biar kamu tahu, kamu tuh ngejarnya harus kemana gitu. Pastiin dulu CV udah bener, pastiin informasi di LinkedIn bener, habis itu cara ngelamarnya bener. Ditingkatin, biasanya sehari cuma 1 CV yang keluar, sehari 20 CV misal gitu.
Tapi pastiin tadi bener dulu ya gitu. Habis itu kan tadi teori probabilitas, makin banyak yang dilempar makin tinggi kemungkinan dipanggil gitu kan. Kalau memang belum dikabarin ya udah, nggak usah baper, nggak usah ngerasa di ghosting. Next, mana nih loker selanjutnya gitu. Baru nanti kalau ada tes, mau ada tes atau enggak, kamu belajar gitu. Karena dengan belajar itu bukan ilmu yang dipelajari dan digunakan saat tes saja. Setelah tes, bahkan di kehidupan sehari-hari, nanti kamu bakal gunain itu gitu. Gitu ya, Nis ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, apalagi? Sementara itu dulu, tinggal 15 menit loh waktumu. Ya, oke. Iya, Pak, sebentar. Sementara itu dulu ya. Ya, nanti kabar-kabar lagi. Nanti kita diskusi lagi. Harapannya nanti waktu diskusi kamu ngasih aku pertanyaan hasil kamu belajar fungsi-fungsi tes pada tes psikologi gitu ya, misal, atau perbedaan interview HR sama user gitu ya. Atau mungkin langsung teknisnya aja. Kalau ditanya begini, bingung nih, gimana? Gitu. Nanti pasti kalau kamu nanya, aku tanya balik. Kira-kira kalau kamu sekarang gimana? Gitu. Baru nanti aku ajarin yang benar atau yang lebih menarik. Sebenarnya nggak ada benar salah yang strict, cuma nanti sebagai pembanding aja. Gitu. Karena rekrutmen itu, proses rekrutmen itu bukan sesuatu yang strict, itu sesuatu yang terukur, yang ada fleksibilitas di dalamnya gitu. Gitu, oke. Oke, Nis, paling sementara itu dulu. Oke, Pak. Oke, nanti baik, Pak. Karena ini sifatnya masih general terus, nanti tunggu habis aku upload biar kamu bisa tonton berkali-kali ya, Nis ya. Oke, thank you. Oke. Terima kasih. Selamat melanjutkan pekerjaan kembali. Waalaikumsalam.